Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita kembali bersama-sama menikmati program unggulan dari PW Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan yaitu Titanic. Tim Tadabbur Al-Quran untuk kenikmatan qalbu. Dan alhamdulillah seperti biasa kita akan ditemani langsung Ketua dari PW Jamiatul Qura wal Hufaz Sulawesi Selatan, ada Guru Al-Hafidz Haji Syam'amiri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih hati kita, kerinduan dan kecintaan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Kami aturkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ibu Guru Al-Hafidz Haji Syam'amiri serta seluruh sahabat kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Seperti biasa juga kita akan mulai dengan persisian diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya rabbal alamin. Kita akan baca umul kita surat Al-Fatihah. Yang pertama untuk kedua orang tua kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek dan nenek kita sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita, untuk para guru Al-Quran kita terkhusus guru kita Al-Hafidz Haji Syam'amiri, teruntuk seluruh orang yang berjasa di sekeliling kita yang menjadikan kita hebat seperti saat ini, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang dalam kondisi pemulihan, yang sedang dirawat, ya semoga Allah sembuhkan kembali, amin. Kemudian yang sedang berduka karena ditinggal oleh keluarga tercinta, kemudian kepada saudara kita yang sedang dirundung masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah yang lainnya. Terkhusus lagi untuk saudara-saudara kita yang terzalimi yang ada di Palestina. Ala hadihim yahu ala kulliyatin sholihah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendengarkan Quran Surah Al-Kahfi ayat 31 yang akan dibacakan oleh Amirah Rashid dari Parepare.
Kepada Ukhti Amirah Rashid dengan hormat disilakan. Kasih Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaki'in fiha 'alal ara'iki ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiikum. Silakan Gurunda untuk mengkoreksi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Siyaban khudra. Siyaban Dibaca jangan terpantul. Khudra. Jangan khudra, tak boleh khudra. Lebih khudra. Kedua Yes, di istabraqin. Qaf istabraqin, tebalkan makhrajnya agak ke dalam sedikit dari huruf qaf, huruf kaf. Istabraqin, istabraqin. Karena di situ setelahnya ada kaf, ya, ada kaf muttaki. Jadi ada qi, ada ki. Jadi dekatan agar sampai di jadi kelas. tebal Ustaz itu wa istabara. Wa istabara, ra-nya tebal, tetap tebal karena fathah. Qafnya di sini tadi yang kurang tebal. Makhrajnya masih mau agak ke dalam sedikit. Wa istabraqi. Ya. Wa yalbasuna thiyaban hudran min sundusin wa istabraqin muttaki'in. Kok dikit lagi. Wa yalbasuna thiyaban Kristalin provinsi. khudra. Wa yalbasuna thiyaban min sundusin wa istabraqin muttaki'in. Masih Ustaz? Ya, terus udah bagus. Muttaki'ina fiha 'alal ara'iki ni'mat thawab. Ni'mah. Ditipiskan ainnya ni'mah. Hati-hati terangkat ini pangkal lidah jadi tebal. Ni'mah. Muttaki'ina fiha 'alal ara'iki ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Hanya dikit lagi. Wa hasunat murtafaqa. ya. Diulang Ustaz semuanya? Ya, bisa diulangi.
Silakan. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب تجري من تحتهم الأنهار. Di aroknya ada getaran halus ya, ar. تجري Anhar. أنهار Anhar. Ar. Anhar. Ujungnya huruf أنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. Hamzah, huruf Hamzah pada al-araik diperjelas sedikit. Alal araik. على الأرائك Kaf ik. Alal araik. على الأرائك. Jadi ada sifat hamas atau berdesis pada huruf ka. Ik. Ya. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وحسنت مرتفقا. Ya. Ya, kasih banyak Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Bunda senangnya ya sudah ditahsin langsung oleh Dewan Hakim Internasional. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bunda Hajah Fauzia dari Palopo. Iya, silakan Bunda. Mohon di-unmute dulu, Bunda SM. Iya, oke. Oh, tertutup lagi. Iya. Tertutup lagi mic-nya. Pelan-pelan saja. Sentuhnya yang sebelah kiri. Oh, ada 2 perangkat ya? Oke. Ya. Nah, oke. Makasih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Wadrib, kita ulangi. Jadi makhrajnya huruf dhad pada hafatul lisan, tapi lidah ke al-adras, geraham. Wadrib. Jadi ada kedengaran suara sifat dari huruf dhad itu istitalah, memanjang. Jadi bukan wawunya yang panjang, bukan, tapi
Waw, ya, bisa dibedakan. Waw, waw, wadrib lahum. Bisa diulangi, Ustaz? Ya, silakan. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Min a'nabin. Jadi ada hamzah, ada ain. Min a'nabin. Min a'nabin wa hafafnahuma binaqlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Wa hafaf huruf Wa di syafah, hafafnahuma di bibir hafaf. Jadi hafaf, ya. lidah dengan lidah gigi atas dengan bibir yang bawah. Hafafna, jangan sampai ada pantulan. Jangan hafafna, tidak boleh. Hafafna. Min a'nabin wa hafafnahuma binaqlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Binakhlin, akhirnya lagi, satu lagi, binakhlin. Binaqlin. Binaqlin wa ja'alna. Diulangi, wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna. Wa hafafnahuma binaqlin wa ja'alna. Wa hafafnahuma binaqlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ya. Zar'a. Bisa diulangi, Ustaz? Ya. Kan. Ya. Wadrib lahum masalan Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binaqlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Coba dengung-dengungnya ditambah lagi sedikit. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binaqlin wa hafafnahuma binaqlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ya. Tadi, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik untuk Bunda Hajah. Makasih, Ya, Masya Allah. Dari Palopo harus lebih rajin ya gabungnya Bunda Sempu. Supaya lebih Insyaallah ya. Ya. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat yang tadi bergabung ketiga adalah Bapak Hasanuddin. Bapak Hasanuddin. Oh, tidak ada di depan kamera ya. Tadi ada. Ya. Oke, baik kalau begitu Bunda Hajah Nurul Huda. Bunda Hajah Nurul Huda. Iya. Silakan Bunda, ayat ke-33. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Kita ulangi. Kiltal jannatain. Kiltal jannataini atat ukulaha walam taslim. Atat. Ada ta, at. Ada sedikit, ada hamas. Atat ukulaha. Kiltal jannataini atat ukulaha walam taslim minhu syai'aw wa fajjar Allah tahu walam tahu walam taslim walam taslim minhu syai'aw wa fajjarna khilalahuma nahara. Huruf jim bertasydid fajja jadi faj langsung ke jim fajja Fajjar wa fajjarna khilalahuma nahara. Sudah, Gurunda? syai'an. Jadi di sini ada huruf ya. Di huruf ya itu punya dua makhraj. Yang pertama ya sebagai huruf mad, huruf panjang. Seperti fihi. Apalagi contohnya qila. Itu makhrajnya di al-jawf ya, yang kita terangkan kemarin al-jawf. Nah, kalau didahului huruf yang fathah, berharokat fathah, maka makhrajnya di tengah lidah ya, jadi terasa di tengah lidah. Jadi kalau ada ya mati, perhatikan dulu. Kalau sebelumnya kasrah, makhrajnya tempat keluarnya di al-jawf. Ini lubang tenggorokan keluar. Fi ya di situ. Nah, kalau sebelumnya fathah, makhrajnya di wastul lisan, tengah lidah. Baina. Sama dengan huruf, sama makhrajnya shin dengan jim, shin, ya. Baina syai. Nah, terasa di tengah lidah. Syai'a. Ya. Jadi syai'a. Baina. Ya, selanjutnya. Ya, terima kasih. Masya Allah, Bunda Hajah Nurul Huda, Barakallahu fiik. Berikutnya, kami mengundang dengan siapa ya? Ada yang baru ini? Bunda Nur Wahyuni. Minta maaf Bunda, untuk sementara saya hanya bisa menyimak dulu. Oke, Ya, baik. nanti saya belum. Ya. Ya. Saya kasih Bunda, minta maaf. Ya, Bunda. Ya. Selanjutnya Bunda Nur Asmi dari Bulukumba.
Bunda Nur Asni. Oh iya, sepertinya menyimak juga. Selanjutnya ada Bunda Prof Majda yang sedang di Jakarta. Bunda, silakan. Ini ada yang lain dulu, Mi. Oke, baik, baik. Ayat berapa yang Oh, dibahas? sekarang ayat ke-34. Ya, dibaca, Dik. Iya, 34 ya. ayat 34, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa wa'azzu nafara. وأعز نفرا. وأعز نفرا. Ya. وأعز نفرا. Kita ulangi. وكان له ثمر. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Ya. Ini ya, enggak gentar, harus bisa. Bagaimana Pak? Pakai bagaimana? وأعز وأعز نفرا. Ya, jadi memang makhrajnya berdekatan. وأعز. وأعز نفرا. Ya, jadi hamzah di bawah, di tenggorokan, ain di tengah-tengah. وأعز نفرا. Di mana bisa berhenti di sini Pak? Pakai. وهو يحاوره. Bisa juga. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. Bisa. وهو يحاوره. Iya. Mungkin karena terlalu panjang jadi tidak sampai awal. Bisa juga وهو يحاوره. Nah, kalau wakaf dia dimatikan. وهو يحاوره. Oh iya, coba dulu pakai. Wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa wa'azzu nafara. Masih وأعز. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa wa'azzu nafara. Wa a'azzu nafara. وأعز نفرا. وأعز نفرا. Ya. Di sini ayat ini banyak hukum-hukum tajwid. Ya, ayatnya cuma satu baris, tapi banyak sekali. Ya, ada apa namanya? Ada ha kinayah, silah kinayah, yuhawiruhu an, silah tawilah. Ya, kalau dalam tajwid karena ketemu dengan hamzah maka dipanjangkan. Namun kalau di waqaf atau berhenti maka dibaca dengan sukun. Wa huwa yuhawiru. Kemudian ana, ya, ana ini ada pembahasan tersendiri di dalam tajwid. Ana yang berarti mutakallim wahda, ya. Artinya mutakallim wahda itu ana yang berarti saya.
kalau ada kita dapati dalam Al-Quran, ana, ya, mana saja, wala ana abidun, ana dibaca dengan qasar, artinya tidak boleh dibaca panjang. Jadi ana. Situ ada tandanya, ada tanda bundar ya di atas alif. Itu artinya tidak boleh dibaca panjang. Tapi kalau kita wakaf, seandainya wakaf, ya, maka dibaca dengan panjang. Wa ana, ya, wa ana. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا. Ya, walaupun dari segi makna kurang pas kita berhenti, tapi dari segi kaidah ketika wakaf pada ana harus dipanjangkan, ya harus dibaca panjang. Jadi dibaca pendek ketika wasal atau diteruskan, dibaca panjang ketika wakaf. Jadi kalau kita baca Al-Kafirun, la a'budu ma ta'buduna wa la ana. Ya. Kalau kita ingin praktekkan bahwa ada ana di situ, ana dibaca ketika wakaf, kita berhenti dibaca dengan panjang. Ya. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa pengecualian kalimat, ya. Lafaz ana, memang ana yang dipanjangkan di dalam Al-Quran adalah ana yang bukan berarti saya. Ada yang anasiya, ana yang bahagian dari satu kata. Tidak ada satu kata yang huruf-hurufnya ada namanya anasiya, anaba, anabu, semua itu al-anamila, semua itu dibaca panjang baik ketika wakaf berhenti maupun ketika wasal, ya, al-anamila, ana, seterusnya. Ya. Itu ya, memang agak susah itu situ kalau Wa'az, harus dibiasakan pakai. ya. Wa'azzu nafara. Wa'azzu nafara. Ya, makasih banyak. Okay. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Bunda Prof Najwa. Ya. Kalau hari Sabtu tidak ke kantor, Bunda? Ya. Kalau hari Sabtu ke kantor atau? Iya, tidak. Dari kemarin juga, saya kemarin ikut sih, cuman menyimak aja. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Bunda Prof. Sekarang kita lanjutkan karena masih ada waktu, jadi kami minta satu orang lagi untuk melengkapi tahsinnya. Kami persilahkan Bunda Rifka ya, tadi paling duluan hadir juga. Bunda Rifka. Oh iya. Bunda Iva. Ikut kamera. Kalau begitu Bunda Mardiawati Yunus. Ayat yang sama saja Bunda ya dengan Prof. Ayatnya 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana lahu samar. Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawwiruh. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya ulangi, Pak. Oke. Wa kana lahu samar wa qala li sahibihi wa huwa yuhawwiruh.
Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. وأعز نفرا وأعز نفرا. A'azzu nafara. Zunafara. Ya, memang lafaz ini perlu diulang-ulang. A'azzu nafara. وأعز نفرا وأعز نفرا. وكان له ثمر. Kita ulangi. وكان له ثمر. Kana lahu samar. Wa kana lahu samar. Perjelas. فقال لصاحبه وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا saya ulangi Pak. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. malau. Kalau dimasukkan ke wawu, lamnya tidak panjang lagi. Malau, langsung malau wa azzu nafara. malau wa a'azzu nafara. Malau wa azzu nafara. Roknya ditebalkan lagi sedikit. Wa a'azzu nafara. Malau wa azzu nafara. Sedikit lagi hamzahnya. Wa a'azzu nafara. Malau wa azzu nafara. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan tafsir hariannya Bunda sayangku ya. Saya lebih pasti kita menyebutkan yang asing-asing ya, terutama yang makhraj, huruf yang makhrajnya berdekatan. Ini memang tantangan, satu menyebut hamzah di tenggorokan bawah dan satunya huruf ain di tenggorokan tengah. Alhamdulillah. Baik, sahabat Sila rahimakumullah, kami aturkan terima kasih untuk yang sudah menyetorkan bacaannya. Semoga diingat apa-apa saja yang tadi sudah Gurunda arahkan dan Gurunda koreksi untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya hingga tartil optimal ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan ulasan dari tafsir ayat ke-31 sampai dengan ke-34. Insya Allah di sini bercerita tentang kisah perumpamaan dua laki-laki, yang seorang kafir dan yang satunya beriman ya. Kita akan simak baik-baik karena tadi ada kata yang menantang ini untuk kita pahami. A'azzu nafara, boleh jadi ada rahasia tertentu sampai kita mengulang-ulangnya di pagi ini. Kepada Andre Guruta Al-Hafidh Kiai Syar'an Yunus, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca dan berusaha memahami yang insya Allah pada akhirnya kita bisa mentadaburi ayat-ayat yang kita baca dari surah Al-Kahfi. Sebelumnya kita sudah menjelaskan pada ayat sebelumnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau senantiasa bersabar bersama para sahabatnya yang cukup sederhana dan hidup di bawah garis kemiskinan,
mana senantiasa istiqamah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dan bermunajat, berzikir, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga diperintahkan untuk tidak mengikuti orang-orang kaum musyrikin yang ingin masuk Islam namun mengajukan beberapa syarat-syarat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menjelaskan pada orang-orang yang memilih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kan ada dua jalan, ada jalan hidayah, barang siapa yang memilih iman maka dipersilahkan, barang siapa yang memilih kekufuran maka juga dipersilahkan. Tapi mereka yang memilih kekufuran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan disiapkan neraka yang mana kita sudah jelaskan kemarin, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha, yang mana neraka itu datang, ya, apinya itu datang dari segala penjuru, seakan-akan mereka terkurung dalam satu tempat, yang mana mereka jika kehausan dan minta minum akan diberikan minuman juga yang sangat panas yang bisa meluluhkan dari muka mereka. Dan itulah minuman ya, yang sejelek-jelek minuman. Pada ayat ini, ya, setelah ayat tersebut dilanjutkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan ini di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Dimulai dengan penjelasan terkait dengan orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang kafir. Setelah itu dilanjutkan dengan ayat-ayat yang kondisi orang yang beriman. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi dijelaskan ya satu persatu, yang kafir kemudian yang beriman, atau sebaliknya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ, ya, dia akan mendapatkan surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka baginya neraka hawiyah. Ya, sekali ayat-ayat yang seperti itu yang akan kita jumpai ketika kita tadarrus, ya, mengkhatamkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka surga. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka, Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Yaitu pada ayat-ayat berikutnya bagaimana Allah memberikan surga kepada orang-orang yang beriman. Kita ketahui bahwa surga, baik surga maupun neraka, itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Kalau di dalam surga namanya darajat, tingkatan-tingkatan. Kalau neraka namanya tingkatan ke bawah. Ya, jadi kalau surga itu tingkatan ke atas, kalau neraka tingkatan ke bawah. Namanya ad-darakat. Ini diambil dari firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di tempat tingkatan paling bawah dari api neraka. Jadi darki, sehingga lawan dari darajat, tingkatan-tingkatannya adalah darakat, tingkatan ke bawah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa-apa saja yang akan diberikan ya, di dalam surga. Yalbasuna thiyaban khudra. Mereka akan memakai pakaian yang hijau ya, yang hijau. Min sundusin. Wa yalbasuna thiyaban khudran. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Jadi sebelumnya yuhallawna min asawira min dhahab. Mereka akan memakai atau diberi perhiasan berupa gelang emas. Di dalam surga mereka akan mendapatkan gelang emas. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Begitu juga pakaian yang berwarna hijau yang berasal dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada penghuni surga. Ya, bukan hanya itu, tapi di dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan lainnya. Di antara minuman-minuman, kalau kita baca dalam surah Muhammad, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ya, ada minuman-minuman dari susu, dari madu, dan seterusnya. Ini gambaran-gambaran dari Allah untuk mereka yang diberikan surga. Di dalam penjelasan terkait dengan ini, mereka akan memakai gelang dari emas. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughu al-wudu." Ya. Tempat-tempat yang akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang mukmin yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah tempat yang pernah dialirkan di atasnya air wudhu. Ya, jadi bersyukurlah kita orang-orang yang beriman yang senantiasa berwudhu, ya, karena nanti akan jelas, akan nampak di hari kiamat nanti, ya, apalagi setelah dihisab, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman yang senantiasa beribadah dan tentu saja senantiasa bersuci, ya, dengan berwudu, ya, dengan berwudu, sehingga tempat-tempat yang sering dialiri air wudu, maka itulah yang akan diberikan perhiasan-perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni'mat thawab wa hasunat muttafaqah. Dan ini merupakan nikmat dan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah untuk memberikan mereka perumpamaan-perumpamaan. Ya, perumpamaan-perumpamaan terkait dengan keimanan dan kekufuran. Dan kalau kita melihat dari ayat-ayat Allah yang bertebaran di berbagai surah, ini banyak sekali kita jumpai tentang al-amsal, ya, contoh-contoh perumpamaan yang Allah berikan. Di surah Al-Baqarah ada inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ada perumpamaan nyamuk. Kemudian di surah di akhir surah Al-Hajj kita juga melihat perumpamaan ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba. Bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu tidak akan mampu menciptakan az-dzubab, yang namanya seekor lalat, ya. Kemudian ada juga perumpamaan
bagi orang yang menyembah selain dari Allah itu sama dengan mengambil sebuah rumah yang sangat lemah, ya. Ittakhadat baita kamathalil ankabut, seperti dengan laba-laba. Ini banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Dan pada ayat ini Allah memberikan perumpamaan kepada kita semua terhadap kaum atau umat Rasulullah dan juga orang-orang yang kafir terkait dengan kisah dua orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Ada seorang mukmin yang mana dengan diberikan harta kepadanya dia menjalankan harta itu sebagai amanah, membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikannya kepada fakir miskin dan seterusnya. Sedangkan yang satu adalah contoh bagi orang yang diberikan nikmat berupa harta, ketika diberikan dua kebun, kemudian dia kembangkan dan terus berhasil. Kebunnya itu dikelilingi dengan pohon kurma, di dalamnya ada pohon anggur dan pengairan yang sangat bagus, sehingga mereka sukses dalam kehidupannya. Namun pada akhirnya dia mengatakan bahwa semua ini adalah usahanya, ya, usahanya. Dia sombong dan tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia zalim, dia merasa tidak akan dibangkitkan, ya, di hari kiamat. Dan wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudtu ila rabbi. Dan dia merasa bahwa sekiranya pun dia di akhirat nanti dibangkitkan, maka dia akan termasuk, akan sekaya, ya, akan membawa kekayaan-kekayaan yang dia miliki seperti apa yang dia dapatkan di dunia ini. Dan itu merupakan mukaddimah atau bahagian dari kisah tersebut yang kisahnya sangat panjang sampai ke halaman berikutnya. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Andre Gurta sudah menyampaikan ulasan tafsirnya untuk kita semua terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bahas. Boleh jadi ada pertanyaan dari sahabat? Iya, saya. Ini Saya lagi, Ustaz. Fatmawati Hilal. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, saya mau penjelasan misalnya gini. Di dalam ayat yang dibaca tadi, ini kan saya masih selalu mencoba bagaimana menyiasati napas yang pendek ini, Ustaz. Ya, bagus. Ya. Di ayat yang dibaca tadi kan ada wakaf lawasol, ya. Itu kan seharusnya berhenti. Ya. Kan kalau terjemah sebenarnya sudah sempurna di situ. Sudah bisa sempurna, tapi kan ada lawasol. Saya kalau baca misalnya, ini saya penggal untuk menyempurnakan bacaan, enaknya yang saya harus karena nafas pendek sekarang pendek nafasnya. Saya baca Ustaz Dabe. Kiltal jannataini atat ukulaha walam Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Ini kan lawasol Ustaz. Nah, apa saya bisa sampai di situ saja. Kira-kira bagaimana menyiasati ini kan terkadang kalau saya berhenti dulu kulaha, tetap juga saya nyamannya tetap berhenti di sini di syai'a. Kemudian nyambung wa fajjarna khilalahuma nahara. Bagaimana Ustaz yang baiknya? Yang baiknya. Ya. Jadi sebenarnya di wakaf-wakaf yang ada, ya, yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ijtihadi, ya. Ya. Lihat dan dianggap bahwa kalimat-kalimat yang ada setelah wakaf itu masih
sangat terkait, ya, sangat terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Ya. Namun dari segi makna kaidah bahasa Arab itu bisa sebenarnya sudah sempurna, ya, sudah bisa. Jadi selama ketika kita ada uzur itu tidak ada masalah, ya. Dan kalau mampu kita sampaikan baca sampai akhir, ya, kita tidak wakaf pada ayat tersebut. Jadi bisa seperti tadi, wa kana lahu kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Ya. Jadi kalau wakaf dan kita tidak ingin karena ada lam itu la waqaf. Jadi la waqafa fi, artinya itu ya. La waqafa fi, tidak ada wakaf di dalamnya kalau ada tanda lam. Ya, itu ijtihad ulama kita yang memberikan tanda-tanda itu. Jadi kita bisa saja wakaf di situ. Namun kalau kita tidak ingin terputus maknanya, kita ulangi saja dari walam tazlim minhu syai'aw wa fajjarna khilalahum nahra. Ya. Sama wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ya, kan ada biasa lam tanda. Ada isbah, ya. Ya, ada tanda lam, ya. Kita ulangi saja. Kalau kita tidak mau langsung qalu, kita ulangi la tufsidu fil ardi qalu. Ya. Jadi memang seperti pada ayat setelahnya itu yang dibawa tadi, wa huwa yuhawiru. Ada juga lamnya. Ada juga lam di situ. Ada. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Di musabku. Kan musab Kementerian Agama ini. Jadi, tapi di mushaf lain ada nggak atau tidak ada? Tidak ada Pak Kiai. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, ya. Tidak ada. Coba saya lihat di mushaf ini. Kalau di Al-Quran ada. Ada lam ya? Di Wahawiru, Amira. Kalau saya punya tidak ada Pak Kiai. Oh iya, tidak ada ya. Wa yuhawiruhu ala aksar kama law azuna faro. Tidak ada. Iya. Jadi pada ayat sebelumnya tadi Pak Kiai tadi menyambung tadi Bu Prof Hilal, kalau diulang lagi Pak Kiai di walam taslim minhu syai'aw wa fajar, menjadi panjang lagi. Napas tersiuk-siuk lagi di situ. Ijtihadi itu maksudnya dimaksimalkan ya Ustaz di, tapi ya, jadi boleh saja boleh wa fajjarna khilalahuma nahara. Apalagi wawunya di situ wawu kalau dalam bahasa Arab kan ada wawu ataf ya. Jadi sebenarnya bersambung sehingga dikasih lam. Jadi biasanya dikhawatirkan kalau diputus jadi nanti bisa saja wawunya jadi wawu istinaf, wawu memulai lagi. Ya. Ya. Jadi bisa walam tazlim min syai'aw wa fajjarna khilalahuma nahara. Paling tidak tadi kalau kita ulangi dari situ sudah agak pendek ya dari sebelumnya. Pendek. Tapi di ayat sesudahnya lagi Pak Kiai, nahara wa kana lahu samar. Ada lam. Kan ada wakaf secara Tidak mesti. Mutlaknya di situ. Tidak mesti. Ya kalau di akhir ayat ya itu kita wakaf saja lah karena berhenti makin di situ. Anu besar itu. Jadi adanya tanda lam itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut sangat erat kaitannya dengan kalimat berikutnya. Ayat seperti pada ayat di surah Al-Ma'un ya, Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Jadi kalau kita baca itu ya sebaiknya disambung, tapi bisa juga wakaf. Tapi jangan wakaf terus sadaqallahul azim. Tidak ada penjelasannya. Iya. Tidak ada penjelasannya kalau langsung sadaqallah. Celakalah orang yang salat. Sadaqallahul azim. Celaka betul nih. Mana rasa celaka betul nih. Saya lanjut pertanyaanku. Iya. Iya.
saya mohon penjelasan pakai terkait penyebutan huruf ro. Huruf ro itu kan ada tafkhim, ada tarqiq, ada tebal, ada tipis. Misalnya saya baca kau fajjarna khilalahuma nahara. Tapi ini kan kalau di atas kan tebal Ustaz, kalau berbaris di bawah berarti tipis. Nah, misalnya saya berhenti, barisnya di bawah kan misalnya kalimat di Al-Quran seperti bil asyi wal ibkar. Apakah roknya tetap tipis atau ditebalkan karena dia sukun akhirnya? Ya. Ya, jadi di dalam Al-Quran kita melihat huruf ra yang berharokat ada 3 ya, 3 harokat. Itu dulu. Jadi ketika kita wasal ya, kita baca dengan wasal. Wasal artinya tidak wakaf. Ya, maka huruf ra baik itu ra yang bertasdid ataupun tidak, ra ar-Rahman, ra rabbuka, dan juga dalam kondisi dalam keadaan ra-nya berharokat dhamma, uru, ini juga dibaca tebal. Jadi kalau kita baca ra, uru harus jelas ketebalannya, uru tidak boleh ru, harus diangkat ya, uru ditebalkan, uru bama, bukan rubama, yaitu biasa. Kalau ini ditebalkan uru bama. Nah, kalau dia kasrah eri, jangan sampai bibir kita terangkat. Min syarri ma khalaqa. Syarri. Kapan terangkat sedikit bisa kedengaran tebal. Syarri itu ya. Tahan. Nah, ketika huruf ra-nya sukun, ya. Sukunnya itu asli ataupun arid. Kalau ini arid sukunnya. Karena dia sukun disebabkan karena wakaf. Ya. Wal ibkar ya. Jadi ada hukumnya ketika huruf ra mati didahului oleh fathah ataupun dhamma itu dibaca dengan tebal ya. Ada lagi ketika didahului oleh waw mati nur tebal juga, tebal. Ketika didahului oleh alif wal ibkar tebal. Jadi tidak melihat lagi harokat aslinya ya, harokat aslinya. Ketika didahului oleh ia maka dia dibaca tipis. Khair, basir, qadir. Khair. Jadi penyebutan untuk khair Ustaz tipis roknya ya? Tipis. Khair. Al-khair. Jadi dilihat penyebabnya itu ya mati saja. Itu saja, ya mati sebelumnya. Kemudian sebenarnya hukum ra ini banyak sekali. Banyak ya. Penyebab kapan dibaca tebal. Jadi kalau yang dibaca tipis ketika didahului oleh kasrah, mirya, fir'aun, tipis. Nah, itu karena kasrahnya bersambung ya, asli barisnya. Kalau kasrahnya itu arid ya, pernah kita jelaskan arid, ain, ra, dha, arid itu harokatnya tidak asli. Maka roknya dibaca tebal. Roknya ya seperti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tebalkan di situ, ditebalkan. Walaupun kasrah sebelumnya, ini bisa dicatat-catat dulu. Ya, ditebalkan irji'i. Kenapa? Karena harokatnya itu tadi arid, tidak asli. Ya.
Tidak ada barisnya di situ sebenarnya, tidak ada. Cuma karena kita memulai dari situ. Tidak di awal Ustaz, irja'i. Karena kalau kita sambung, dia tidak terbaca i. I-nya tidak terbaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i. Jadi saat keliru kalau kita baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i. Salah. Kalau kita sambung kasrahnya tidak terbaca lagi. Sehingga ini menjadi penyebab ra-nya dibaca tebal ketika kita baca kasrah. Jadi tidak sama lagi Fir'aun tipis, Fir'aun, Mirya, irji'u ditebalkan. Disebabkan tadi karena kasrahnya itu arid, ya, bukan harakat asli. Dia adalah hamzah wasal yang tidak mempunyai harakat. Baca i karena kita memulai dari situ. Irji'i. Jadi lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya kasrah atau fathah maka dikasih irji'i. Irji'i. Dan ada lagi beberapa kondisi yang lain ya, seperti pada kalimat kirtas, ya, kirtas. Bil kirtas. Jadi sebelumnya kasrah asli, kasrahnya barisnya asli qir. Tapi karena setelahnya lagi ada huruf ta, maka ra-nya tidak dibaca tipis tapi ditebalkan. Jadi labil mirsad di surah An-Naba juga ada inna jahannama kanat mirsad, mirsad dibaca tebal. Inna rabbaka labil mirsad di surah Al-Fajr. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas, qirtas. Ya, fi kasrah ra qir. Tapi kan ada ta qirtas, qirtas. Ya, itu beberapa hukum-hukum ra yang ada di dalam Al-Qur'an. Iya. Ya. Saya lanjut lagi pertanyaan sambungannya, Ustaz. Misalnya, makanya kan seperti di huruf ra tadi tebal, ketika seperti di ayat ini. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Tebal. Terus yang saya pertanyakan di sini Ustaz, penyebutan huruf H ini apakah dikasih jelas dari dada atau agak tipis? Karena saya pelajari seperti yang ketika ada kegiatan di Al-Imam Asim itu, memang ada beberapa huruf yang selama ini diajarkan orang tua kita seperti ro, tapi cara penyebutan itu selama saya mendengarkan luar biasa, apa namanya, santai tetapi jelas dan tidak terlalu wow, yuhawiruh kayak gitu. Yuhawiruh. Apakah dikasih halompo begitu? Yuhawiruh karena berhenti misalnya. Atau dikasih yuhawiruh. Yang pertama yang penting makhrajnya ya. Yang penting huruf itu keluar dari makhrajnya. Karena selama ini banyak yang membaca huruf H itu dari dada ya. Padahal makhrajnya di tenggorokan paling bawah. Ya, halq. Jadi paling bawah di sini, paling bawah di bisa kita rasakan kalau iya bergetar. Ya, terasa di itu. Yang keliru kalau kita baca dihentakkan di dada, ya, keluar. Itu nggak bisa. Jadi yuhawiru. Ya, di situ ya. Jadi memang di dalam membaca itu selain sesuai dengan makhrajnya juga agar bisa penyebutannya itu lebih lembut ya, lebih lembut, tidak kasar gitu. Jadi dalam matan tajwid dikatakan bil lutfi bila ta'assuf ya. Jadi tanpa
di dalam menyebutkan huruf-huruf itu haruslah dengan lembut, tidak memaksa-maksa, tidak berlebihan, ya tidak berlebihan. Betul. Jadi tetap menjaga itu tadi kaidah-kaidah umum, ya kaidah-kaidah umumnya ketika membaca huruf jangan dipaksa. Tapi dipaksa itu kadang boleh saja ketika kita belajar. Umpamanya ada kita dalam kondisi belajar ain, tidak apa-apa dipaksa-paksa dulu. Tapi kalau sudah jadi jangan begitu terus. Ya. Pokoknya inna dipaksa-paksa dulu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi dikasih lembut lah. Wa a'azzu. Ya, wa a'azzu. Wa a'azzu. Ya. Jadi makhrajnya. Ya. Kalau penyebutan huruf kafnya Ustaz pada kata tadi bil asyi wal ibkar yang seperti biasa kan ada orang azan Allahu akbar ataukah biasa saja Allahu akbar ini kan biasa ada orang akbar jadi seperti tadi bil asyi wal ibkar ataukah bil asyi wal ibkar Ya, ka. Jadi huruf kaf termasuk huruf al-mahmuz. Al-mahmuz artinya yang mempunyai sifat hamas, ya. Hamas bukan jahar. Jadi kemarin kita jelaskan kalau dia berharokat itu porsinya lebih sedikit dibanding ketika dia sukun, ya. Akbar. Aks juga jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak. Karena mau dianggap fasih akhirnya banyak sekali. Akbar. Secukupnya lah. Akbar. Begitu juga huruf ta kan, lebih banyak ketika sukun dibanding ketika berharokat. Ya, seperti itu. Sama pakai itu banyak orang dengar itu sebut kalau pakai itu kan halus sekali tuh roknya meskipun tebal tapi halus. Ada aja rok terlalu kayak jadi mungkin lagi latihan tahu itu kalau begitu udah Ustaz tadi. Tapi sudah tidak latihan kayaknya masih pakai rok. Oh iya Ustaz itu lanjutannya tadi pertanyaan ada kadang kan ketika ro ada biasa kan ada jari supaya fasih itu ro ditulis kayak ro padahal kan tidak ada huruf o di dalam Al-Qur'an. Iya. Jadi ro. Nah ini lagi ro. Jadi yang jelas bukan ro itu ya bukan dan bukan juga ra itu ro. Mungkin ada triknya Pak Kiai bagaimana mengangkat bibir, bagaimana memutar-mutar lidah ya. Iya, tinggal digetarkan saja ditebalkan dan tidak perlu di mulut itu dibuat bundar, tidak perlu. Ra saya cukup. Ra wa rabbuka tak usah waro tidak perlu. Wa rabbuka karena makhrajnya ra itu di gigi di bagian dalam ya. Iya, di atas ra dengan lam dekat di dalam bukan di bibir sehingga tidak perlu di bibirnya itu dibundar dikasih bundar. Ra inna rabbaka cukup. Masalahnya di lisan tak Ustaz santai sementara kita putar-putar sementara kita asik sekali kelihatan tenang jadi kita latihan jadi Tapi itu banyak pakai sekarang untuk menghindari itu tipisnya itu ra sampai dia tulis ro. Anak-anak juga ikut-ikut mulutnya ro. Kasih bundar kapang. Jadi dulu itu orang mungkin orang Indonesia kalau sekarang agak mending ya dulu lebih sulit lagi waktu di awal-awal sehingga ulama-ulama dulu mungkin tidak terlalu mempersoalkan terkait dengan kaifiatnya, caranya supaya sampai dia menyebutkan penebalan itu. Sekarang ini sudah di mana-mana sudah kelihatan mulai menyebar ringan sehingga tidak perlu lagi pakai kaifiat. Kaifiat artinya
Kalau dulu harus diikutkan bibir supaya ketebalannya jelas ya. Umpamanya qaf wa qala. Itu ya, sekarang tidak perlu lagi wa qala. Ya, tidak perlu dimonyongkan bibir ya. Tetap saja tinggal di situ yang dimainkan di daerah di dalam ini apa namanya arahan wa qala. Jadi tidak perlu wa qala gitu. Wa qala itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kaifiatnya dulu, sekarang tidak perlu lagi karena sudah dia sudah banyak yang bisa membaca dengan betul. Dulu sangat sulit pengucapan huruf-huruf yang tebal ya. Yang tebal. Masih ada penyebutan anak tadi Ustaz, tadi saya mungkin masih mau tambah sedikit mungkin. Ini kan di dalam surah Al-An'am itu la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tipis. Tipis karena di baris depannya wa bidzalika umirtu. Tipis saja Ustaz ya. Ya, umirtu. Itu asli harkatnya. Umirtu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Penggunaan kata ana Ustaz, karena kan di dalam doa iftitah kita biasanya kan orang banyak dilatihkan itu ana minal muslimin. Padahal yang mana yang tepat wa ana minal muslimin atau wa ana minal muslimin. Dengan ana minal musyrikin. Ya. Karena kan yang diajarkan biasa wa ana minal muslimin. Itu kan diajarkan. Oh, dipanjangkan. Iya, biasa panjangkan. Jadi anak itu terbiasa menghafal seperti itu. Jadi yang benar yang singkat Ustaz ya di situ. Yang singkat ya. Tapi begini, kalau tajwid itu ya ini temanya atau modulnya itu adalah hanya Al-Quran ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita membaca Al-Quran, belajar tajwid itu modulnya hanya Al-Quran. Selain Al-Quran itu tidak terikat dengan tajwid. Makanya kalau orang azan ya terserah mau 20 harokat panjangnya itu tidak apa-apa. Ya, jadi itu dulu. Karena biasa ada orang yang bertengkar jamaah dengan imamnya. Kenapa itu Allahu Akbarnya panjang sekali? Padahal hanya 2 harokat. Ya, tidak apa-apa karena bukan Al-Quran. Jadi itu dulu. Berarti sama Pak Kiai ya, kalau nyanyian itu lagu syair-syair, makanya biasa kan keluar dari kaidah tajwid karena bukan Al-Quran mungkin ya Pak Kiai. Iya. Jadi dalam kalam Arabiyah itu tingkatan-tingkatannya Al-Quran lah paling di atas ya, baru hadis, baru zikir-zikir salawat, kemudian yang lainnya ya. Syair lagu. Kalau syair lebih lagi, kadang yang pendek dipanjangkan baru indah. Iya. Tidak apa-apa. Quran Ustaz tidak apa-apa menyalahi sedikit teori kaidah-kaidah yang di Al-Quran. Ya, tapi kalau nama-nama surah Pak Kiai bagaimana itu nama-nama surahnya? Apakah disesuaikan panjang pendeknya atau tidak? Tidak, karena bukan. Kalau nama surahnya di dalam ayat ya harus sesuai, tapi kalau di luar ayat ya buat lagu kin Ustaz yang Ibu Amira maksudnya bikin lagu kemarin kuliah ada karena lagu itu kadang kan berimprovisasi di panjang pendeknya Pak Kiai. Kalau lagu ada improvisasi di panjang pendek. Tidak apa-apa. Jadi kalau salah didengar orang bilang latihan gitu improvisasi. Tapi selanjutnya tadi misalnya tunggu dulu. Misalnya Yunus. Bagaimana? Tetangga itu bukan Yunus. Boleh. Yang tidak boleh kalau kita sudah baca ayat
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. Itu tidak boleh. Lagi juga kedengaran Ustaz kalau di Al-Quran. Jadi intinya Ustaz ini hanya tajwid untuk ayat Al-Quran itu saja. Ya, Ya, boleh itu keluar saja. kalau Titik, ya titik Al-Quran sudah itu aja. Jadi jangan lain-lain. Itu, Ya. jadi, Iya. itu yang jangan selain Al-Quran. Ya, karena pengalaman pribadi saya Ustaz pernah menyalahkan, kenapa itu menyanyi? Salah-salah artinya karena nak kasih panjang pendek. Ya. Berarti saya yang salah. Tapi kalau Kalau hadis, Lupi ditahu. kalau hadis ya Panjang umpamanya pendek. hadis atau zikir-zikir cukup kefasihannya ya. Ya, fasih yang sampai ini dan yang azan harus fasih juga. Makanya kalau azan itu orang Saudi kan dia qalqalah itu haknya. Hayya 'alal falah. Iya. Iya. Itu bukan ayat Al-Quran. Jadi selama bukan ayat Al-Quran boleh. Atau didengungkan. Hayya 'alas shalah. Tidak apa-apa. Kalau kita tidak boleh. Iyyaka na'budu. Tidak boleh. Karena ayat. Ya, karena ayat Al-Quran. Alhamdulillah banyak Itu ilmu. Ustaz Tabe yang panjangnya berapa harakat ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu di ujung itu berapa harakat itu? Karena biasa juga ada imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bilang 2 sampai 6. 2 sampai 6. 2 sampai 6. Terus cara menghitungnya itu Ustaz. Cara menghitungnya bila sudah sampai 6 atau bagaimana? Pakai perasaan. Woi, baru saya tidak pakai perasaan. Prof Hilal. Biasa latihan begini Ustaz, apakah Alhamdulillahirabbil alamin gitu Pakai ya? tangan. Ya, Untuk bisa. awal begitu. Ya. Jadi membiasakan bacaan yang betul dulu ya. Jadi ukuran panjang itu kita mulai dari mad tabi'i. Membiasakan bacaan mad tabi'i yang betul. Wa ma kana itu ya. Jadi 2 sampai 6. Jadi salah satu kadang qari kita itu banyak melanggar ketika melakukan Al-Quran, yaitu ketika di ujung-ujung. Makanya kadang kesalahannya di situ. Dia baca karena tuntutan lagu, tuntutan irama kadang melebihi 6 harakat. Dan itu tidak sadar Dewan Hakim mengurangi nilainya. Itu. Ya, seperti itu. Masya Allah, bertabur pertanyaan hari Sabtu ya, karena Bunda-Bunda Soleha tidak beraktivitas rutin, jadi bisa duduk berlama-lama dalam ditanya. Alhamdulillah. Masih ada Bunda-Bunda Soleha? Oh, sepertinya nanti besok. Sabtu Ahad itu Umi agak panjang waktu karena tidak ke kantor. Iya ya, betul ya. Mungkin kalau menurut analisa saya Bunda, kita perlu juga membahas tentang hal ihwal wakaf ya, karena rata-rata kami yang memasuki usia 20 ke atas kemampuan bernafasnya jadi menurun. Iya. Dan insya Allah besok kita bisa juga nanti Bunda Maria kita cari waktu latihan nafas. Boleh di pantai, bagus Bunda, di pantai. Iya, di pantai begitu sambil berteriak di air melatih nafas. Ya, nanti jadi kita nyelam, 1 kali nyelam baca Al-Fatihah. Tidak boleh naik dulu. Kalau saya sudah berenang panjang-panjang lagi nafas kustas, kalau tidak pernah lagi berenang pendek kising. Harus sering ke pantai nih Bunda Prof. Ya Bunda. Memang ada satu pembahasan khusus terkait wakaf ya. Iya. Tapi yang terpenting itu ketika kita wakaf ya kaidah umumnya dulu perlu diketahui bahwa semua huruf-huruf yang berharokat itu kalau kita baca
kita berhenti ya wakaf, maka semuanya itu disukun. Itu kaidah umumnya. Ya, kaidah umumnya. Jadi kalau kita berhenti, jangan ragu-ragu. Alladzina yu'minun. Nah, berhenti saja. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Ya, begitu diputus-putus saja. Satu kata. Jadi kalau berbaris disukun, itu. Makanya nanti ada apa namanya, wakaf itu ada 4 ya, nanti kita akan jelaskan. Ada namanya wakaf ikhtiyari, wakaf ittirari, wakaf intizari, ada wakaf ittirari, yaitu ada 4 wakaf. Ada karena terpaksa, ada karena memilih, ada karena ujian, diuji. Pokoknya Ibu Maria membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kata gurunya, coba berhenti. Nah, itu namanya ikhtibari, karena ingin diuji. Ketika kamu berhenti di tuqatihi, bagaimana cara wakafnya? Dijawab. Kemudian ya, jadi terus apa hukumnya ini? Qaf ada alif. Itu jadi diberhentikan karena ikhtibari, karena ujian. Ya, seperti itu. Ada jenis-jenis wakaf. Ya, dan Bunda Amira tadi tersenyum terus karena sudah belajar ya metode tasbih, berhenti dengan benar, memulai dengan benar. Tadi cara bacanya itu 2 kata dan diajarkan bagaimana berhenti. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ade Guruta sudah menyampaikan wawasan dan pengetahuan yang begitu luas untuk kita terkait hukum-hukum tajwid ya. Semoga kita bisa mengingatnya ya. Dan kalau misalnya ada yang lupa, silahkan dilihat di tayangan ulangnya di kanal YouTube PW Muslimat MU Sulsel, insya Allah. Baik Ayahanda dan Ibunda, karena ada Ayahanda juga ya, jadi harus disapa. Ada Bapak Hasanuddin, Ustaz Hasanuddin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Bunda. Ya, Masya Allah. Di mana posisinya saat ini? Ya. Saat ini sedang berada di mana Ustaz Hasanuddin? Ya, saya di Singkang. Masya Allah. Allah. Satu berdua muslimin ini mendamping muslimat. Ya. Ustaz Hasanuddin dari kemarin ini Ustaz. Majelis Luar muslimin. Iya, tadi kami persilakan Ustaz itu untuk membaca surah Al-Kahfi, tapi Ustaznya mungkin sedang ada keperluan dulu. Ya. Nggak apa-apa, besok ya Ustaz ya. Bersedia. Insya Allah. Ya, insya Allah supaya bergabung lagi. Alhamdulillah, sahabat Allah, cukup sudah kita bersama-sama dalam konferensi ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan indahnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa yang insya Allah dipimpin langsung oleh Ante Guruta pada beliau. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz. Terima banyak Pak Kiai. Sehat selalu Ustaz. Salam sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada